Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-journal. Apa itu e-journal? E-journal adalah aplikasi berbasis web yang dibuat di Lapas Batam ya. Jadi ini murni karya Lapas Batam. Dan web ini bisa diakses melalui domain lapasbatam.ejournal.net. E-journal ini yaitu aplikasi yang berfungsi sebagai jurnal elektronik anggota jaga untuk menggantikan buku yang konvensional ya. Jadi aplikasi ini dapat diakses menggunakan handphone atau laptop. Segala catatan kejadian, daftar inventaris pos penjagaan tercatat di dalam database server lokal Lapas Batam. Setiap jurnal yang dibuat bisa diketahui langsung oleh atasan langsungnya ya, seperti Kajaga atau kepala KPLP. Jadi jurnal ini didesain untuk mengimplementasikan paperless office atau lebih menghemat kertas, dan sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan yang menuju e-government. Dan e-journal ini pun sebagai salah satu inovasi Lapas Batam menuju WBK. Oke, baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu langsung saja kita demo aplikasinya ya. Ini di halaman pertama ada username, password, dan menu pilihan posnya, pos tower 1, 2, 3, 4, komandan jaga, kepala KPLP. Untuk pos-pos yang lain sedang dikerjakan ya. Kemudian ada menu regu jaganya 1 sampai 4. Oke, di sini ada contoh kasus. Sip jaga pagi yaitu Rupam 2 dengan Kajaga Pak Sony dan 2 anggota ya. Anggota pertama itu Pak Hairul dan Pak Zulfi. Lokasi di pos 3. Kemudian diteruskan oleh sip jaga, maksudnya siang ini ya, siang. Sip jaga siang Rupam 3 dengan Kajaga Pak Takfirana, dan anggota pertama itu Pak Eko dan Pak Fizin, sama masih di pos 3. Oke. Pertama Pak Hairul di pos 3. Copy NIP. Username itu NIP masing-masing pegawai ya. Dan password defaultnya itu 8 angka, di depan NIP itu tanggal lahir. Pos towernya pos tower 3, kemudian regu jaga 2. Login. Karena Pak Hairul ini ialah sip baru, maka Pak Hairul harus membuka buku baru atau buat jurnal baru, buka halaman baru, buat jurnal. Sini halaman awalnya masih kosong. Saran saya itu merubah password defaultnya. Contoh 1 2 3 4 1 2 3 4, simpan. Di sini halaman awal e-journal itu sendiri, itu di pertama itu petugas pos Pak Hairul dan nomor jurnal. Nomor jurnal ini terdiri dari NIP, regu, pos, dan tanggal disatukan menjadi satu nomor jurnal yang unik ya. Kemudian inventaris bisa diisi contoh sapu. Ini kondisi ada 3 pilihan, baik, rusak, perlu perbaikan. Di sini bisa diletak keterangan, dan sini jumlahnya, sini contoh jumlahnya 1 sapu. Kemudian HT, kondisinya baik, oke, simpan. Kemudian senjata, shotgun ya, kondisinya baik, simpan. Kemudian amunisi sini misalnya jumlahnya 10, 1 rusak ya, 9, kondisi baik, simpan.
amunisi 1 rusak. Keterangannya apa? Misalnya masuk angin. Simpan. Kemudian apalagi kipas angin. Simpan. Oke, di sini Pak Irul bisa menghapus atau mengedit inventaris yang telah ia buat. Kemudian uraian tugas. Contoh catatan pertama itu serah terima. Serah terima dengan aku jaga 4 jalan lancar. Kemudian keduanya keadaan. Sini Pak Irul bisa mengedit jam kejadiannya dengan cara klik edit. Misalnya jamnya itu jam 7:30. Ini karena saya buat video ya di malam hari ya, maka jamnya mengikuti jam di komputer malam. Terus oleh Pak Yoga Pan. Oke, kita anggap Pak Irul telah selesai melaksanakan tugas dan diganti oleh Pak Zulfi. Kemudian anggota keduanya Pak Zulfi. Pos tower 3, Ibu jaga 2. Mungkin karena sebelumnya udah dibuat jurnalnya oleh Pak Airul, maka Pak Zulfi hanya meneruskan karena masih dalam satu regu. Di sini Pak Zulfi bisa menghapus atau mengedit inventaris, tetapi tidak bisa menghapus atau mengedit jurnal yang telah dibuat oleh Pak Airul, karena hanya orang yang membuat jurnal yang bisa mengeditnya. Oke, kita anggap Pak Zulfi telah melaksanakan tugas dan logout. Dilanjut dengan regu jaga siang. Anggota pertama yaitu Pak Eko. Jaga 3. Karena Pak Eko ini adalah regu jaga baru, maka Pak Eko harus membuat jurnal baru. Buat.
Di sini contohnya senjatanya dibawa oleh Pak Aryo ya untuk kepentingan inventaris. Jadi di sini Pak Eko bisa menghapus daftar inventaris di sini. Contoh hapus, hapus, hapus. Dan Pak Eko harus membuat keterangannya. Misalnya senjata dibawa Pak Haryo untuk kepentingan inventaris. Oke, simpan. Serah terima tugas jaga. Kita anggap Pak Eko telah menyelesaikan tugasnya dan diteruskan oleh Pak Afizin. Pak Afizin di jam kedua ya. Karena masih dalam satu buku, maka Pak Afizin meneruskan jurnal dari Pak Eko. Masih sekitaran pos 3 dan Oke, di sini kita anggap Pak Afizin telah selesai melaksanakan tugasnya. Logout. Oke, baiklah, itu tadi telah selesai bagian anggota jaga. Sekarang bagian komandan jaga ya. Itu ini Pak Sony sebagai komandan jaga Rupam 2 Opinip ya. Postor 3 logo jaga 2. Oke. Ini pilihan sebagai komandan jaga ya. Logo jaga 2. Oke. Oke, ini tampilan awal bagian komandan jaga. Di sini kita bisa lihat daftar jurnal. Ada pos 1, pos 2, pos 3 dan pos 4. Yang tadi diisi oleh Pak Erul dan Pak Eko itu yaitu di pos 3. Kita bisa lihat pembuat jurnalnya atas nama Pak Erul dan Pak Eko ya. Terus diterima oleh Pak Eko. Dan sini nanti akan muncul satu nama Kajaga apabila udah disetujui oleh Kajaga. Kemudian ini diketahui oleh kepala KPLP. Sini Pak Sony hanya bisa menyetujui jurnal yang dibuat anggotanya sendiri. Contoh di sini kan ada 2 nih. Ini regu 2, di sini regu 3. Sedangkan Pak Sony itu di regu 2. Jika dibuka di regu 3, di sini Pak Sony tidak bisa menyetujui ya. Tidak ada tombol centang di sini ya. Coba kita lihat di regu 2. Ini regu 2 yaitu regu Pak Sony sendiri yang dibuat oleh Pak Erul tadi jurnalnya. Di sini ada tombol centang untuk menyetujui jurnal ini. Diklik ya. Dan jurnal pun telah disetujui. Oke. Logout. Selanjutnya Pak Takbir yaitu Rupam 3. Opinip ya. Komandan jaga Rupam 3. Mungkin sini Pak Takbir menyetujui jurnal yang dibuat anggotanya itu Rupam 3. Rupam 3 oke. Oke, selesai. Selanjutnya itu diketahui oleh kepala KPLP yaitu Pak Said ya. Kita logout.
Site. Pilihannya kepala KPLP, mungkin Pak Said hanya bisa mengetahui atau memberikan centang itu apabila sudah disetujui oleh Kajaga jurnalnya. Contoh di sini udah diketahui oleh disetujui oleh Kajaga, jadi centangnya ada. Kalau belum disetujui ini centangnya nggak ada. Oke. Sini udah diketahui, terus di bagian ini centang. Oke. Coba kita lihat lagi ya jurnal sebelumnya. Ini adalah tampilan jurnal yang sudah komplit ya. Ada 4 barcode. Barcode pertama itu barcode penyerah, kemudian barcode penerima, barcode disetujui oleh komandan, dan barcode diketahui oleh KPLP. Inilah bentuk dari jurnal yang telah selesai. Jurnal ini tersimpan di dalam database dan bisa di-print pada PC server untuk keperluan pengecekan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi saya, atau jika ada tambahan bisa menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.